Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadati wal istiqamah wan nahana anil maksiati wal mufarraqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Luhur, Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, berkat kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul bertatap muka, bermuajahah di haflah yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salamnya mudah-mudahan terus tercurah limpahkan ke baginda alam, Habib tertinggi anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, dan Rasul termasyhur anti takabur, pahlawan revolusi Islam dunia, pembawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Para asatid dan asatijah yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Berdirinya saya di sini pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah akan membawakan pidato yang berjudul Bersyukuri Nikmat Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya lanjutkan, bolehkah saya bertanya? Pertama, apakah kita harus bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita? Apakah kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada kita? Sebagai contoh sederhananya, di hati badan kita, pernahkah kita mensyukuri mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengaran, hidung sebagai alat penciuman kita? Jawaban yang pertama tentu adalah haruslah kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Lalu, bagaimana cara mensyukuri mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengaran, dan hidung sebagai alat penciuman kita? Jawabannya simpel aja bro, yaitu pergunakanlah mata, telinga, dan hidung kita kepada sesuatu yang positif. Betul apa betul? Itulah bentuk syukur kita kepada nikmat yang telah Allah berikan. Lalu, apakah ada konsekuensinya apabila seseorang bersyukur atau tidak bersyukur atas nikmat Allah? Teman-teman, tahu gak apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah akibat, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang mana telah saya bacakan dalam mukadimah tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, apabila kalian bersyukur terhadap nikmat Allah, maka janji Allah nikmatnya akan ditambah. Tapi sebaliknya, apabila kalian kufur dan artian tidak mensyukuri nikmat Allah, maka rasakanlah azab yang teramat pedih. Mungkin itulah jawabannya dari apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Dari mulai banjir, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, itu semua terjadi karena kita tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi kesimpulan dari pidato saya adalah
Marilah dari mulai sekarang kita sama-sama syukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Dengan cara selalu berbuat positif, beramal soleh dalam kegiatan dan aktivitas apapun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kebenaran murni dari Allah dan kesalahan murni dari yang menyampaikan. Lihat apa yang disampaikan, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.